Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Alim Traveling di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali di channel Alim Traveling dalam edisi pembahasan trase jalan tol dari Sukabumi, Cianjur hingga ke Padalarang. Atau boleh juga kita singkat sobat ya dengan nama Bucirang atau Sukabumi, Cianjur, Padalarang. Nah, sobat semua, setelah sebelumnya kita membahas jalan tol lingkar selatan Kota Bandung, sekarang kita beralih ke trase jalan tol Sukabumi, Cianjur, Padalarang, dan masih di provinsi yang sama, yaitu di Provinsi Jawa Barat. Oke, sobat semua, sebelum kita lanjutkan lebih detail lagi, mari kita lihat sumber datanya dari Kemen PUPR untuk kita bahas lebih lanjut. Jadi untuk trase jalan tol dari Sukabumi, Cianjur hingga ke Padalarang ini sudah ada di Kementerian PUPR sobat ya, di nomor 367-KPTS-M-2023. Nah, selanjutnya kita akan lihat untuk blueprint perencanaan jalan tol Sukabumi Cianjur Padalarang. Selanjutnya ini adalah blueprint untuk perencanaan jalan tol dari Sukabumi, Cianjur hingga ke Padalarang. Jadi sudah ada di Kementerian PUPR Provinsi Jawa Barat ya sobat ya. Kemudian kita lihat legenda untuk perencanaan jalan tolnya. Nah, di sini untuk terkait perencanaan jalan, ini ada sobat ya. Jaringan jalan, status dan rencana jalan. Nah, di sini ada legenda yang garis warna jingga, kemudian yang di pinggirnya ada garis hitam secara menerus. Ini adalah jalan nasional, yaitu jalan tol beroperasi. Kemudian untuk perencanaan jalan tol ini ada di legenda warna jingga dan di pinggirnya ada garis hitam putus-putus. Ini adalah jalan nasional, jalan tol rencana. Nah, inilah yang akan kita bahas sobat ya untuk perencanaan jalan tol, dan kali ini kita bahas perencanaan jalan tol dari kota Sukabumi, Cianjur hingga ke Padalarang. Oke, kita lihat petanya sobat ya. Blueprint perencanaan jalan tol Sukabumi, Cianjur, Padalarang. Nah, ini dia sobat ya. Nah, ini kota Sukabumi, kemudian ini Cianjur, dan di sini Padalarang. Oke, kita besarin lagi sobat ya, biar lebih jelas lagi. Nah, ini dia. Jadi untuk perencanaan jalan tol tadi, yaitu garis warna jingga dan ada putus-putus di pinggirnya yang warna hitam. Nah, ini sobat ya. Ini adalah kota Sukabumi. Kemudian ini ke arah timur, sedikit belok ke utara sampai di kota Cianjur, dan lanjut ke timur ini sampai di sisi utara dari Padalarang. Oke sobat ya. Nah, sedangkan untuk perencanaan jalan tol Sukabumi Cianjur Padalarang atau mimin singkat dengan Bucirang, yaitu Sukabumi Cianjur Padalarang, ini merupakan lanjutan dari jalan tol Bocimi sobat ya, yaitu jalan tol dari kota Bogor nih sobat ya, Bogor, Ciawi hingga ke Sukabumi atau disingkat dengan jalan tol Bocimi. Dan untuk pembahasan lebih detail lagi, mari kita lihat sobat ya, kembali ke aplikasi Google Earth, karena di Google Earth penjelasannya lebih rinci terkait dengan citra satelit yang ada di Google Earth. Oke sobat ya, kita kembali lagi ke aplikasi Google Earth. Oke sobat semua, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi Google Earth untuk pembahasan yang lebih rinci lagi. Nah, sekarang untuk trasenya sendiri ini yang warna putih sobat ya. Ini dari kota Sukabumi, kemudian ini kota Cianjur, dan ke timur sampai ke Padalarang. Oke sobat ya, jadi yang akan kita bahas ini yang warna putih untuk trase jalan tolnya. Dan seperti yang Mimin tadi sebut, bahwasanya jalan tol Sukabumi Cianjur Padalarang atau Mimin sebut dengan Bucirang, ini merupakan lanjutan dari jalan tol Bocimi, yaitu jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi. Dan sebelum kita bahas jalan tol Bucirang, kita lihat dulu sobat ya, yang dari Bogor sobat ya. Ini adalah kota Bogor di sini.
Ini dia sobat ya. Nah, yang di ini merupakan jalan tol ke Jakarta atau Jagorawi, dan ini Bocimi yang ke arah bawah sobat ya. Ini dia. Nah, ini simpang susun di Kota Bogor, dan kalau kita lihat ini posisinya berada di sisi timur. Ini dari Kebun Raya Bogor sobat ya. Ini dia. Ini posisinya sebelah timur. Nah, ke atas ini menuju ke Ciawi sobat ya. Ini dia. Nah, ini Ciawi di sini. Kemudian lanjut lagi ke arah selatan. Ini dia. Kemudian nanti akan sampai ke Cibadak sobat ya. Nah, tapi untuk gerbang tol terakhir dari Kota Bogor ini di sini sobat ya. Ini di gerbang tol Parung Kuda. Ini dia yang sudah beroperasi, ini ke arah utara menuju ke Ciawi Bogor. Dan yang dari Parung Kuda ke Cibadak hingga ke Sukabumi ini belum beroperasi sobat ya. Mari kita lihat seperti apa progresnya. Ini dia. Ini dari Parung Kuda menuju ke Cibadak. Nah, ini Cibadak sobat ya. Ini belok ke arah timur. Ini dia. Ini menuju ke Kota Sukabumi. Di sini belum beroperasi sobat ya, masih dalam tahap konstruksi. Nah, terakhir ini sampai di sisi bagian barat dari Kota Sukabumi. Ini sobat ya. Ini pusat kota dari Sukabumi, dan posisi terakhir sekarang di sini terputusnya, yaitu di exit tol Cisaat. Ini dia sobat ya. Nah, sampai terakhir di sini ada interchange. Ini nanti keluar ke exit tol Cisaat. Nah, exit tol Cisaat ini sendiri tepat berseberangan dengan jalan tol, maksudnya berseberangan dengan jalan lingkar selatan Kota Sukabumi. Ini sobat ya. Nah, ini dia. Ini ada jalan lingkar selatan Kota Sukabumi. Jadi terhubung dengan jalan lingkar selatan sobat ya. Ini dia untuk jalan tol dari arah Bogor Ciawi. Nah, dari exit tol Cisaat ini nanti akan dilanjutkan ke arah timur. Ini berada di sisi utara Kota Sukabumi. Ini sobat ya. Nah, ini pusat Kota Sukabumi. Jalan tolnya berada di sisi utaranya. Nah, nanti ke arah timur nanti ada exit tol bagian timur Kota Sukabumi, yaitu di exit tol Sukaraja. Ini sobat ya. Nah, dulunya pernah ada info yang Mimin dapat, itu akan ditembuskan dengan jalan lingkar selatan. Cuman lingkar selatannya belum selesai sobat ya. Ini dia lanjutannya. Jalan lingkar selatan. Nah, sini masih terputus. Ini dia sobat ya. Ini belok ke utara, dan di sini belum tersambung, dan di sini termasuk permukiman padat. Dan sampai sekarang posisi jalan lingkar selatan ini belok di sini sobat ya. Ini dia. Jadi belum selesai untuk jalan lingkar selatannya, dan ini tersambung ke jalan pembangunan. Ini sobat ya, belok di sini. Dan nanti tersambung lagi ke jalan lintas de Kota Sukabumi menuju ke Cianjur. Jadi exit tolnya sekarang ditempatkan di sini sobat ya. Di sisi utara dari bundaran sini. Ini sobat ya, bundaran Sukaraja. Nah, dari sini coba kita ukur sobat ya, dari Sukaraja berapa jaraknya dari bundaran Sukaraja. Nah, ini ke exit tol jaraknya sekitar 800 meter. Nah, jadi dari bundaran Sukaraja ini ke arah utara, terus belok selatan, belok ke timur sekitar 800 meter. Ini dia posisinya. Kemudian ini ke arah utara sampai di posisi interchange-nya. Nah, di sini lanjut lagi dari exit tol Sukaraja ini ke arah timur. Ini sobat ya. Dan nanti akan menyeberang di jalan lintas Sukabumi Cianjur. Ini sobat ya. Ini dia tepat di sebelah RM Lembur Kuring. Atau kalau kita dari ada showroom Auto 2000 dari sini sobat ya. Ini lanjut ke arah Cianjur ini. Ini sekitar 900 meter. Dari Auto kemudian ke arah timur tikungan, balik ke arah utara sekitar 900 meter.
atau tepat berada di sebelah RM Lembur Kuring. Ini sobat ya. Nah, dari sini lanjut ke arah timur. Sekarang berganti posisinya berada di sisi kanan dari jalan lintas karena sudah menyeberang ya. Nah, sini lanjut lagi. Ini sedikit agak berbelok. Nah, di sini sepertinya ada banyak pertambangan atau di kolam sobat ya. Mohon infonya juga jika Mimin kurang tepat menginfokan ini posisi apa namanya sobat ya. Banyak genangan air di sini seperti kolam-kolam besar. Nah, di sini ke arah timur terus belok ke arah utara. Di sini nyebrang lagi ke jalan lintas sobat ya. Ini dia. Kemudian belok lagi ke arah timur. Dan nanti akan ketemu dengan exit tol selanjutnya yaitu di exit tol Warung Kondang sobat ya. Nah, di sini ini sudah memasuki Kabupaten Cianjur. Dan sini kita lihat untuk acuannya bisa lebih dekat. Ada namanya Sekolah Tunas Harapan Bangsa sobat ya. Ini dia. Dan kalau kita ukur ke arah exit tolnya dari sekolah SMK Tunas Harapan Bangsa ini jaraknya sekitar 250 meter. Ya sobat ya. Nah, selanjutnya kita lihat dari sini masuk ke arah utara. Posisi exit tolnya di sini, interchange-nya, ini sobat ya. Ini merupakan exit tol Warung Kondang yang sudah masuk di Kabupaten Cianjur. Dan posisinya ini sendiri berada di sekitar selatan kota Cianjur sobat ya. Ini pusat kota Cianjur, ini selatannya atau bisa juga dibilang di barat daya dari kota Cianjur sebelum masuk ke pusat kota Cianjur. Nah, dari exit tol Warung Kondang ini kemudian belok ke arah utara. Ini posisinya akan melintas di jalan Cianjur menuju ke Ciawi Bogor nih sobat ya. Nah, di sisi barat dari kota Cianjur ini nanti akan ada simpang susun atau junction yang merupakan pertemuan dengan jalan tol yang menuju nantinya ke puncak Ciawi dan Bogor. Di sini sobat ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini kalau kita lihat dari Tugu Lampu Gentur, ini pusat kota dari Cianjur nih sobat ya. Untuk bundaran yang cukup besar. Ini ke arah baratnya sobat ya. Kalau kita ukur nantinya acuan dari simpang susun atau junctionnya di sini ke jalan tolnya sekitar 1,6 km dan kalau sampai di junctionnya sekitar 2,3 km. Dari bundaran Lampu Gentur kemudian ke jalan tolnya dan sampai di simpang susun sekitar 2,3 km. Oke, selanjutnya dari junction atau simpang susun Cianjur ini lanjut lagi ke arah timur, sedikit berbelok sobat ya, dan akan melintas di jalan ini apa namanya, Jalan Arya Wiratanu Datar di sini sobat ya. Ini lanjut ke arah timur dan nanti akan ketemu dengan exit tol selanjutnya yaitu di exit tol Karangtengah ini sobat ya. Ini exit tol Karangtengah. Kalau kita lihat ini posisinya sebagai acuan di sini ada PT Semen Indonesia Distributor atau gudangnya ya sobat ya. Atau bisa juga kita lihat dari persimpangan Monumen Tugu Pramuka Cianjur nih sobat ya. Nah, kita coba ukur dari Tugu atau Monumen Pramuka Cianjur ke arah exit tol ini jaraknya sekitar 1,2 km. Jadi ini jaraknya sekitar 1,2 km dari Tugu Pramuka Cianjur nih sobat ya. Ini ke arah timur. Tepat berada di sisi timur dari gudang PT Semen Indonesia Distributor. Nah, ini ke arah utara dan interchange-nya di sini. Selanjutnya dari exit tol Karangtengah, ini lanjut lagi ke arah timur, kemudian belok ke arah selatan
dan akan menyeberang di jalan lintas Cianjur ke Ciranjang ini sobat ya. Ini ke arah tenggara, kemudian ini lagi ke arah timur, dan ini sampai di Kecamatan Ciranjang ini sobat ya. Ini di sini ada stasiun kereta api di Ciranjang, dan posisi exit tol berikutnya berada di sisi timurnya. Ini sobat ya. Ini dia. Kalau kita ukur sebagai acuannya dari stasiun Ciranjang ini sobat ya, kita coba ukur stasiun Ciranjang menuju ke exit tol. Nah, ini jaraknya sekitar 2,3 km. Nah, dari sini ke arah selatan untuk masuk ke jalan tolnya, dan posisi exit tolnya atau interchange di sini sobat ya. Ini dia. Ini merupakan exit tol di Kecamatan Ciranjang. Selanjutnya dari exit tol Ciranjang ini lanjut ke arah timur, sedikit belok selatan sobat ya. Sedikit belok, kemudian ke arah timur lagi. Nanti akan menyeberang di jalan nasional sebelum sampai di pusat kota Kecamatan Cipatat. Nah, ini dia. Kemudian untuk pusat kota Cipatat itu di sini. Ini jalan tolnya berada di sisi utaranya setelah menyeberang sobat ya. Nah, dari sini akan ketemu dengan exit tol Cipatat di sisi timurnya sobat ya. Ini dia. Dan kalau kita ukur dari pusat kota Cipatat di sini sobat ya, dengan persimpangan jalan sini sobat ya, di pusat kota ini ada Cibulan. Ini kurang jelas apa, mohon koreksinya sobat ya. Dari dekat persimpangan kantor pos sini sobat ya. Coba kita ukur kantor pos Raja Mandala. Nah, di sini coba kita ukur ke exit tolnya kira-kira berapa jaraknya ke arah timur. Nah, ini jaraknya sekitar 3,3 km. Nah, ini merupakan exit tol terakhir sobat ya dari Kota Sukabumi sebelum sampai di Padalarang. Nah, di sini akan belok ke arah utara, atau acuannya paling dekat ini ada SPBU sobat ya. Nah, di sini ada SPBU di Cipatat, dan ke arah timurnya ini hanya sekitar 250 meter. Kemudian masuk ke arah utara, dan posisi interchange-nya di sini. Kemudian dari exit tol Cipatat ini lanjut ke arah timur. Ini sobat ya, ini lurus sedikit aja beloknya, dan ketemu dengan jalan tol Purbalenyi. Ini juga akan melintasi jalan nasional sobat ya, jalan nasional. Kemudian ini kereta api cepat KCIC, dan ini jalan tol Purbalenyi. Ini posisinya kalau kita lihat di sini acuannya ada jembatan Cipada sobat ya. Ini jembatan cukup panjang di jalan tol Purbalenyi, yaitu jembatan Cipada di sini. Dan kita kalau sebagai acuan dari asnya jembatan, ini kira-kira kita ukur jaraknya sekitar 800 meter sobat ya, dari as jembatan Cipada menuju ke simpang susunnya. Nah, di sini merupakan pertemuan antara jalan tol dari Sukabumi Cianjur Padalarang, ketemu di sini. Sebenarnya ini masih berada di Kecamatan Cipatat di penghujungnya sobat ya, dan sedangkan Padalarangnya itu di sini posisinya. Ini dia. Cuman untuk di judul jalan tolnya karena mungkin sampai di perbatasan Cipatat dengan Padalarang disebutnya jalan tol Sukabumi Cianjur Padalarang. Walaupun ini sebenarnya masih masuk di Kecamatan Cipatat. Nah, ini sobat ya. Dan untuk jalan tol Sukabumi Cianjur Padalarang ini terbentang sekitar 71 km. Oke sobat ya. Nah, demikian pembahasan singkat untuk trase jalan tol mulai dari Kota Sukabumi
Cianjur hingga ke Padalarang. Baik sobat semua, demikian dulu pembahasan singkat dari Mimin untuk trase jalan tol Sukabumi Cianjur Padalarang. Jika ada pertanyaan ataupun saran terkait trase jalan tol ini, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti Mimin. Jangan lupa supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.